Pemirsa, Wakil Gubernur Aceh Fadullah nyaris tenggelam saat menembus wilayah terisolasi untuk mengantarkan bantuan kepada warga. Derasnya arus membuat rakit yang ditumpangi oleh Wagub Aceh terbalik. Udah leh. Inilah detik-detik menegangkan saat rakit yang dinaiki Wakil Gubernur Aceh Fadullah terbalik. Derasnya air sungai membuat Wagub nyaris terbawa arus. Warga dan petugas di lokasi pun panik dan berusaha menyelamatkannya. Saat kejadian, Wagub bersama rombongan mencoba menembus kawasan Pame, Aceh Tengah, yang hingga kini masih terisolasi. Rakit darurat menjadi satu-satunya akses yang masih tersisa setelah jembatan dan jalan rusak parah. Dari Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor, aliran listrik masih padam di sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Saat malam tiba, gelap menyelimuti jalan utama hingga permukiman warga. Saat matahari terbenam, gelap total menyelimuti kawasan Gayo Luas, Aceh. Jalan utama yang biasanya terang terlihat lenggang dan gelap. Kondisi ini memaksa warga bertahan dengan penerangan seadanya. Sebagian memanfaatkan baterai sepeda motor sebagai sumber listrik. Sebagian lainnya menyalakan lampu minyak. Banjir bandang dan longsor telah merusak jaringan listrik di 7 kecamatan. Sementara 4 kecamatan lainnya hanya bisa menikmati aliran listrik secara bergilir dengan durasi terbatas setiap hari. Padamnya listrik ini berdampak pada aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, hingga jaringan komunikasi. Warga berharap aliran listrik segera pulih sepenuhnya agar kehidupan pasca bencana bisa kembali normal. Di Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, air banjir Aceh Tamiang mendadak jadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya solar di permukaan banjir. Fenomena tak biasa ini viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan besar, dari mana asal solar tersebut? Di tengah kepungan banjir yang merendam wilayah Aceh Tamiang, sebuah fenomena tiba-tiba viral dan mencuri perhatian. Bukan air keruh kecoklatan, warga justru mendapati kandungan minyak yang mengapung di atas permukaan air. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga mencoba memisahkan cairan yang mereka yakini sebagai bahan bakar jenis solar. Meski mengundang rasa penasaran warganet, asal-usul minyak yang diduga solar tersebut masih menjadi misteri. Sebelumnya puluhan warga desa Suradu, Kabupaten Aceh Barat juga dikemparkan dengan ditemukannya butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya datang ke lokasi untuk berburu emas dengan mendulang pasir dan air secara manual. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangan yang diyakini sebagai butiran emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kayu gelondongan masih tergeletak di depan pesantren Darul Muklisin di Desa Mendageni, Aceh Tamiang. Bangunan pesantren ini menjadi benteng bagi warga desa Tanjung Karang saat bencana banjir bandang menerjang.
Pemirsa, sejumlah nelayan tak bisa melaut akibat terhalang kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan untuk dijual ke industri rumah makan. Pasca banjir bandang, petugas mulai mengumpulkan kayu gelondongan yang memenuhi pantai Parupuk, Tabing, Padang. Di mana kayu tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban. Sementara gara-gara laut penuh kayu, nelayan mengaku sulit melaut hingga 1 bulan terakhir. Sebagai pengganti mata pencaharian sementara, para nelayan pun memanfaatkan kayu gelondongan tersebut untuk dijual sebagai kayu bakar kepada industri rumah makan. Iya, pandai-pandai nelayan aja karena dampak ini banyak kayu kan, diolah, dipotong, ada yang beli untuk kayu bakar kan. Dengan penjualan kayu inilah kami hidup sehari-hari. Pemirsa, saat meninjau lokasi bencana, Presiden Prabowo menyempatkan berbincang dengan para pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah, tetapi juga memberikan semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak ya, segera perbaiki keluarga. Kebetulan saya sendiri, saya bisa menyelamatkan diri Pak. Ketika kami bingung Pak, kemana? Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Kau masih sekolah? Masih Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kau ya? Kau kenal nama semua pejabat ini? Oh, Bojong Tentara. Atasan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan. Pemirsa, di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suasana hangat terlihat ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan, Teddy tampak menyimak dengan seksama cerita yang disampaikan para ibu-ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan selama berada di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa emak-emak pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bantuan untuk bencana bebas pajak. Namun untuk mencegah penyelewengan, maka bantuan sebaiknya melalui aturan yang ada. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas, gitu kira-kira. Karena nanti kalau